Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita berada pada minggu pertama bulan Mei. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang menyertai kita. Mari siapkan hati kita, seberapapun yang ada pada pagi hari ini, kita akan segera memulaikan ibadah ini. Dan sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan bagi kita secara bersama-sama bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melawat kita pada pagi hari ini, dan biarlah melalui ibadah kita hari ini Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 menyatakan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita siapkan pujian kataan saat ku menyembahmu. Inilah kami pada pagi hari ini, umat-Mu Tuhan, datang menghampiri tahta anugerah-Mu untuk mempersembahkan syukur, terima kasih, bahkan pujian dan penyembahan kami. Kami siap untuk dilawat oleh Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Siapkan hati kami, Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, kehormatan dipersembahkan hanya bagi-Mu.
Mata rohani kami tertuju kepadamu. Kami menyembah, kami memuji-Mu. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu. Merasakan kehadiran-Mu.
mempersembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Karena semuanya adalah milik-Mu dan layak kami kembalikan kepada-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami kembali bersama-sama selaku umat ketebusan-Mu untuk sujud, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, bahkan Roh Kudus yang ada dalam batin kami, menggerakkan dan menyemangatkan kami hari ini untuk beribadah. Karena itu Tuhan, lawatlah setiap kami. Biarlah kami memperoleh jawaban atas setiap kehidupan kami. Dan biarlah Engkau menerima segala persembahan kami hari ini. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat Tuhan, saya silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita pada pagi hari ini. Nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali, bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan Allah kita bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Sama-sama kita mengangkat pujian kita. Ada kuasa di dalam pujian. Percaya kuasa Tuhan sanggup untuk membungkam kekuatan lawan. Dan saya yakin percaya ada kuasa dalam puji-pujian kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Untuk yang bertugas, dengan hormat untuk Bapak Yaman untuk membawakan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Puji nama Tuhan.
Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan memberikan persembahan kami, akan memberkati dari niat hati kami yang terdalam sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Berkati kami, berkati pemberian kami, dan bila kami memberikan untuk mendukung pelayanan gereja di tempat ini, semua program gereja dan semua kebutuhan yang dibutuhkan di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Tuhan. Sambil bersama kita jalankan, kita angkat pujian Iring Maha Tuhan saja, yang tamu dari NKI 302. Kedua ini Tuhan disembah. Tuhan memberkati. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Banyak akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang sampaikannya boleh menjadi kekuatan bagi kita, bagi rema dalam kehidupan kita, dan boleh tumbuh berakar dalam kehidupan kita, bahkan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Persiapkan hati kita, biarlah kuasa Tuhan mengalir dari tempat tinggi. Bapa yang mulia, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Angkat pujian, tenang. Bapa, kita mendengar seruan hati kita. Tak pernah Tuhan melepaskan kasih-Nya daripada kita. Biarlah Tuhan juga memulihkan hati kita, menyembuhkan yang terluka. Kita akan menang bersama. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Menyembuhkan yang terluka, juga
saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan dengan bersama-Mu, Bapa. Dari tempat hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan dengan bersama-Mu, Bapa. Bukan dengan bersama-Mu, Bapa. Bukan dengan bersama-Mu, Bapa. Inilah pernyataan kami di hadapan pada hari ini Tuhan. Kami ingin terbang bersama-Mu walaupun hidup kami berat. Tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Engkau sumber kemenangan kami. Dan Engkau sanggup untuk membawa kami terbang tinggi bersama-Mu. Terima kasih, bersukacita untuk kebersamaan kami. Biarlah kami semakin diteguhkan dalam melangkah bersama dengan Tuhan untuk mengarungi perjalanan hidup ini. Kami tahu bahwa kami tidak sanggup seorang diri. Karena itu kehadiran-Mu kami sungguh butuhkan. Tuhan, terimalah setiap ungkapan hati kami yang keluar melalui bibir mulut kami dengan puji-pujian hari ini. Biarlah itu menjadi ucapan bibir yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kami akan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau berbicara kepada setiap kami. Tuhan, kami tidak ingin seperti biasanya datang pulang dengan kosong tanpa membawa firman-Mu. Kami mau supaya firman-Mu itu tertanam dalam batin kami dan motivasi kami untuk dapat menjalani kehidupan ini. Sehingga kami hidup dalam kebenaran-Mu, bukan hidup semau kami.
Firman Tuhan menjadi rema, firman Tuhan jadi dasar. Bahkan firman Tuhan akan terlihat di dalam setiap sikap kehidupan kami serta tutur kata kami. Pakai dan urapi hamba-Mu, biarlah olehnya hari ini kami diteguhkan dan dikuatkan. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan lebih lanjut kita akan merenungkannya, boleh sapa saudara seimanmu di samping kiri kanan depan belakang. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Baik, pagi ini bersukacita bersama-sama kita ada dalam ruangan ini dan kita telah menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 32. Kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Lukas pasal 24 ayat 32. Ini adalah merupakan lanjutan daripada firman Tuhan yang kita pelajari pada saat kebangkitan Kristus beberapa minggu yang lalu. Lukas pasal 24 32. Mari kita baca bersama-sama. Hari depan 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, memikirkannya, dan punya komitmen untuk melakukannya di dalam hidupnya setiap hari. Tema kita adalah hati yang berkobar-kobar. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, banyak pengalaman hidup ini yang membuat kita pesimis. Ya. Ada sebuah istilah gaul anak muda itu yang saya dengar itu move on. Move on itu apa artinya? Pak Yaman, move on itu apa ya? Kita melupakan yang sudah terjadi. Melupakan yang terjadi dan bangkit lagi untuk Memulai kembali. semangat untuk ke depan, ya. Jadi biasanya memang itu ini istilah anak muda kalau putus cinta, lalu kemudian dia kecewa, ya. Dan hari-harinya itu ya penuh dengan muram, kemudian apa lagi? Susah, ya. Ya, dia memikirkan situasi yang membuat dia kecewa, putus asa. Entah itu pengalaman maupun orang yang mengecewakan dia. Sehingga dia tidak lagi melihat masa depan yang sebenarnya sementara menyongsong dia. Dia terlilit, dia terkungkung dengan situasi. Ya, sehingga murung. Itulah sebabnya dia perlu move on. Begitu ya. Ya. Hati yang berkobar-kobar. Nah, Bapak dan Saudara, sekali lagi bahwa banyak orang yang sampai dengan hari ini, ya kita bersyukur bahwa situasi semakin hari semakin membaik, ya. 2 tahun kita dikungkung pemikiran kita, aktivitas kita, dan berbagai hal membatasi kita, sehingga itu juga berpengaruh pada perasaan kita. Takut, was-was, lalu kemudian kita juga tidak bisa tidak bergairah memikirkan masa depan. Bagaimana memikirkan masa depan, bagaimana memikirkan keadaan keluarga, bagaimana memikirkan ekonomi, juga berdampak untuk gereja, ya. Nah, hari-hari ini ya mungkin banyak gembala juga yang belum move on, ya, karena situasi COVID ini, ya, belum bergairah. Itulah sebabnya firman Tuhan kita belajar hari ini. Mari hati kita berkobar-kobar. Nah, teks bagian firman Tuhan ini sebenarnya menjelaskan tentang murid-murid yang mengalami kebingungan, keputusasaan akibat daripada kematian Yesus. Lalu kemudian juga ada berita bahwa ia bangkit.
Ya, ada sebuah pertanyaan besar dalam diri mereka. Ini benar nggak sih? Termasuk juga dua orang yang sementara berjalan menuju ke Emmaus ini. Namun kita melihat sebuah pengalaman yang luar biasa, ya, yang mereka alami dalam bacaan 32 tadi. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, ya kita sudah membaca firman Tuhan ini di minggu yang lalu, beberapa minggu lalu, bahwa sementara mereka mempercakapkan tentang peristiwa yang mereka alami, khususnya dengan Yesus itu, Yesus datang nimbrung, ngobrol dengan mereka, namun mereka tidak mengenal. Sampai pada akhirnya mereka tiba di rumah mereka, di Emmaus itu, dan disitulah mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus. Dan salah satu tanda kehadiran Yesus dalam hidup mereka atau kebersamaan mereka dengan Yesus adalah ketika hati mereka berkobar-kobar, sehingga mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, arti berkobar-kobar sama dengan menyala-nyala, ya. Hati yang menyala-nyala menjelaskan tentang situasi hati yang sukacita, antusias, dan semangat, ya. Saya rasa bahwa kita butuh situasi hati yang seperti ini, ya. Kemungkinan besar ada di antara kita ketika kita datang di sini, hati kita murung. Benar? Hati kita susah karena ada beban, ada problem yang belum terselesaikan. Makanya datang di sini juga ya kadang-kadang ada yang ogah-ogahan, ya. Ada juga karena kebiasaan. Tetapi seharusnya ialah bahwa kita harus datang dengan hati yang penuh semangat, hati yang dengan penuh sukacita, hati yang penuh berkobar-kobar dan menyala-nyala. Ketika kita menyanyi, bagaimana antusiasme kita? Bagaimana semangat kita? Apakah pujian itu sungguh lahir dari hati yang berkobar-kobar, hati yang penuh dengan semangat? Bagaimana tanda orang memiliki semangat dalam bernyanyi? Pasti suaranya jelas. Bukan suaranya kayak orang katakan kumur-kumur, ya. Tahu kumur-kumur? Ya, jelas kata-katanya, ucapannya. Dan itu lahir dari hati yang bersukacita. Nah, sekali lagi, bahwa keadaan murid-murid galau, takut dan bingung karena Yesus mati. Namun ada berita bahwa ia bangkit dari antara orang mati. Kondisi ini berada dalam ketidakpastian. Terkadang dalam hidup kita pun juga kita berada di tengah-tengah antara kepastian dan ketidakpastian. Namun kita selalu memposisikan diri kepada situasi yang tidak pasti. Ya, ada sesuatu yang sebenarnya kita harus bangkit dan bertindak untuk melepaskan diri dari situasi seperti itu. Tetapi kadang-kadang ya kita tidak mengambil keputusan yang tepat. Ya, kadang-kadang kita menikmati kesedihan, menikmati kesusahan, menikmati kesulitan. Padahal Tuhan mau supaya kita bergairah dalam menjalani hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita masih senang memikirkan kesulitan kita. Kita masih senang memikirkan orang lain yang membuat kita sakit hati. Ya, atau juga kita masih senang memikirkan kenikmatan-kenikmatan hidup duniawi. Kita memposisikan diri dalam ketidakpastian. Itulah sebabnya kita tidak bebas, kita tidak bergairah, kita tidak antusias, kita tidak bersemangat. Itulah sebabnya antusias atau tidak memang butuh tanggung jawab kita juga. Kita harus mengambil sebuah keputusan, mau susah atau mau senang. Ya, ada dua definisi tentang sulit, susah atau sulit. Yang pertama adalah keadaan di luar kita. Ya, pernah Bapak kalau melihat tukang beca
itu keadaan, ya kalau berbicara tentang keadaan sosial, keadaan ekonomi mungkin sulit ya. Tetapi ada di antara mereka itu yang bisa tidur di atas beca, ya. Tapi ada orang yang tidurnya di tempat tidur yang empuk, yang nyaman, ber-AC, gelisah. Nah, ini situasi yang berbeda. Keadaan tukang beca tadi mungkin kita katakan situasi hidupnya sulit, susah, tapi batinnya dipenuhi dengan ketenangan. Ya, kita membutuhkan situasi batin yang mengalami ketenangan. Nah, karena itu kita harus bangkit dari keadaan yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menjadi penyebab murid-murid atau kita sekalian berada dalam ketakutan, kegalauan, dan kebingungan? Mari kita lihat ayat yang ke-25 dalam bacaan kita. Lalu ia berkata, Yesus berkata kepada mereka dalam perjalanan ini, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Nah, ini sebenarnya berbicara tentang apa yang mereka pahami, apa yang mereka mengerti tentang Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus walaupun mereka bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Tapi mereka tidak mengenal Dia dan tidak memahami serta mengerti firman-Nya. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Ya. Tapi saya rasa bahwa murid-murid ini mewakili kita sekalian. Kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak mengerti firman Tuhan. Kita berkata bahwa kita percaya kepada Yesus, tapi kita tidak mengenal Yesus. Itulah sebabnya keadaan seperti ini dikatakan oleh Yesus adalah kebodohan, atau yang disebut dengan anaitos, ya. Hampa, tidak terpelajar, tidak berpengertian. Padahal sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Murid-murid ini bersama-sama dengan Yesus sampai dengan Yesus mati dan bangkit, ya kurang lebih 3,5 tahun. Tapi dalam pergaulan 3,5 tahun itu, mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Mereka tidak mengerti firman-Nya. Pikiran mereka, ya, tidak, atau disebut dengan kosong, ya, tidak punya pengertian apa-apa. Mereka tidak mau belajar. Dan salah satu hal yang menjadi penghalang bagi mereka sehingga tidak mengenal dan mengerti Yesus adalah mereka menjalani kehidupan kekristenan mereka menurut konsep dan pemikiran. Mau mereka. Mengapa? Karena Yesus mau diangkat sebagai seorang tokoh politik yang mau memimpin mereka keluar dari penjajahan bangsa Romawi. Banyak orang Kristen juga yang menempatkan Yesus sebagai sosok penolong mereka, sebagai penjaga, pelindung mereka. Mungkin itu benar, tidak salah. Tapi itu adalah pemahaman dan pengertian sisi lain dengan Yesus. Mereka tidak mengerti tentang Yesus yang sesungguhnya. Ia datang sebagai Tuhan. Ia datang sebagai juru selamat yang akan melepaskan mereka dari dosa dan menempatkan mereka sebagai sebuah bangsa, sebagai komunitas yang terlepas daripada ras, budaya, suku, atau etnis apapun, dan menjadikan mereka sebagai sebuah kelompok yang menyatu bersama-sama dengan kita dan menempatkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk selama-lamanya. Ini yang mereka tidak pahami dan mereka tidak mengerti. Itulah sebabnya kadang-kadang ketika kita terlilit dengan satu pergumulan dalam satu hari tertentu, dalam satu waktu tertentu, mungkin kita sudah berdoa, "Oh Tuhan tidak menolong saya." Dan kita berkutat dengan pemikiran kita sendiri sehingga kita mengalami kekecewaan. Kita tidak menyadari bahwa Yesus sebenarnya bersama-sama dengan kita. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan Ia menyertai kita. Kadang-kadang kita terlalu mencintai diri sendiri, memanjakan diri sendiri, lalu kita tidak peduli dengan kebenaran. Kita tidak mau belajar, kita tidak berpengertian, atau pikiran kita kosong. Yang kedua, sumber persoalannya adalah karena hati yang lamban, ya. Lamban.
lambannya hatimu, ya. Itu kata lamban itu dari kata dasarnya bradus, ya. Bradus, lambat, betapa lambat. Nah, itu juga biasa dipakai oleh Paulus dalam kitab Petrus, ya. Artinya ialah bahwa sebenarnya kita diberi potensi untuk mengenal Dia. Tapi karena kita tidak mau belajar, ya, kita tidak mau belajar, sehingga bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita menjadi bayi rohani, kita menjadi anak-anak yang tidak mengerti dan tidak mau memahami apapun yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Karena itu kita harus keluar dari situasi ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang dapat membuat hati kita bisa berkobar-kobar sehingga kita bisa lepas daripada setiap pergumulan kita, walaupun memang hari-hari kita tetap menghadapi itu? Yang pertama ialah pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan terjadi jika memiliki persekutuan dengan Dia. Mari kita lihat ayat yang ke-30 sampai 31 dari bacaan tadi. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, sebenarnya pada waktu itu Yesus singgah pada akhirnya di rumah di mana mereka tujuh, dan Yesus sempat memecah-mecahkan roti. Ya, saya pahami ini adalah sebagai sebuah persekutuan dengan mereka. Dan ketika mereka menerima roti yang diberikan oleh Yesus, mata mereka terbuka. Mereka mulai mengenal siapa Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak mungkin mengenal Yesus tanpa pengalaman, tanpa persekutuan, tanpa intensitas atau waktu yang selalu terus-menerus dengan Dia. Bapak Ibu, ya, ini kita berbicara tentang perkara-perkara rohani. Hal-hal yang jasmania pun juga, katakanlah antara dua orang adik kakak, pasangan suami istri, sampai dengan hari ini kita masih terus harus saling mengenal antara satu dengan yang lain. Amin. Para Diman sudah kenal sungguh Ibu Yuli? Masihkah adakah hal-hal yang belum diketahui? Sudah, ya, sudah sempurna. Ya, bagus, ya, itu sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi bagi saya ialah bahwa hidup ini adalah sebuah proses untuk saling mempelajari antara satu dengan yang lain. Kemungkinan hal-hal yang baru yang mungkin menjadi sebuah kejutan bagi kita. Ya, ya, dua orang bersahabat, tidak ada satu satu hubungan pun juga, katakanlah kita sudah saling mengenal dengan sempurna, ya. Dengan Tuhan pun juga demikian. Kita perlu mengenal Dia, dan kita perlu, ketika kita ingin mengenal Dia, maka perlu persekutuan yang intens. Mengapa suami istri saling mengenal? Karena memang hari-hari, ya, ketika dia mengenal bagaimana ketika dia tersinggung, ketika dia senang, makanan apa yang jadi kesukaannya, bangun jam berapa. Ya, ada orang marah diam, tapi ada orang juga marah meledak-ledak. Betul, ya? Inilah perbedaan. Pak Alvin sudah kenal sungguh Ibu Ine? Masih dalam sebuah proses, ya. Saya juga dengan istri saya masih saling mempelajari. Kadang-kadang saya sudah berusaha, apa yang saya lakukan ini benar, masih ada juga yang salah, ya. Saya pikir ini keinginannya ternyata lain, ya. Baik itu hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil. Pak Agus, masih ada kadang-kadang Ibu Vivi katakan, ini bedah saya sudah cukup nggak? Masih? Gimana? Udah, ini pakaian saya yang di atas dengan di bawah ini sudah nyambung belum? Ya, kadang-kadang ada yang suami, kadang-kadang kalau suami itu kan ada juga pria-pria yang memperhatikan sedetail, ya. Tapi kalau saya sudah nyaman, ternyata nggak cocok itu celananya dengan bajunya, ya. Pak Yaman ada pernah begitu? Sering, ya.
Nah itu namanya pengenalan ya. Jadi ya kadang cara menyampaikannya cocok, ada juga kadang-kadang nggak cocok ya. Nah itulah proses ya. Nah semakin kita seharusnya semakin hubungan kita, semakin kita tinggal bersama-sama, yes, pada akhirnya kita saling mengenal. Saya rasa bahwa dengan Tuhan pun juga kita tidak mungkin mengenal Tuhan dengan benar kalau kita tidak memiliki persekutuan yang intens dengan Dia. Amin. Dia sudah mengenal kita sebelum jauh kita lahir, tapi kita terus belajar untuk mengenal Dia dengan sempurna. Karena inilah yang mereka tidak pahami dan tidak mengerti dengan Tuhan yang mereka percayai. Mereka tidak mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Karena itu, jika kita mengenal Dia, mari kita membangun persekutuan yang dalam dengan Dia. Persekutuan yang dalam terjadi karena ada niat, ada upaya, ada kerinduan. Dan itulah sebabnya kita ingin belajar dua hal yang Tuhan nyatakan tentang pribadinya, yaitu melalui firman-Nya, Alkitab, dan juga pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu, banyak orang yang berkata pengalaman adalah guru yang berharga. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, mari kita renungkan itu. Kadang-kadang Tuhan sudah menolong kita di waktu-waktu yang lalu, kita lupa. Bahkan ketika kita menghadapi persoalan baru, kita panik lagi. Padahal kita tahu, firman-Nya juga telah meneguhkan. Ia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Tapi kadang-kadang, kita tidak sanggup untuk menanti waktu Tuhan yang tepat bagi kita. Kita tidak sabaran. Karena itu kita perlu mengenal Dia. Pengenalan kita akan Tuhan akan menolong kita untuk mengenal diri sendiri. Pengenalan kita akan Tuhan akan menolong kita untuk memahami dan mengerti situasi hidup yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan kalau kita mengenal Tuhan, pasti kita akan mengalami ketenangan dalam hidup ini. Amin. Orang yang tidak mengenal Tuhan ya, maka ia akan kebingungan terus menerus. Ia akan cemas, ia akan ketakutan. Karena itu, mari kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Rindulah persekutuan dengan Dia. Yang kedua, firman Tuhan. Ayat 32 berkata, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita? Ya, Ia berbicara dengan kita. Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada satu hal pun juga yang dapat membuat kita bersemangat dalam hidup ini selain daripada firman Allah. Kadang-kadang kita menempatkan hati kita yang berkobar-kobar, sukacita kita yang antusias kepada hal-hal yang bersifat semu, kepada keberhasilan secara manusia, kepada uang, kepada orang. Tetapi semuanya itu pada satu saat nanti akan hilang juga. Tetapi bersama dengan Dia, bersama dengan firman-Nya, itu yang akan meneguhkan kita. Saya sering berkata kepada setiap kita, bahwa istri kita, suami kita, boleh berbicara kepada kita setiap hari, aku menyayangimu. Tapi ketika satu saat nanti, ketika satu titik nanti, kita akan melewati lorong maut, nafas kita di ujung hindu. Walaupun suami atau istri kita mengasihi kita, ia tidak akan menemani kita dalam situasi seperti itu. Benar Bapak Ibu? Ya, walaupun memang ada istri atau suami ketika salah satunya duluan, ada istri yang ingin supaya dikubur bersama-sama dengan suaminya. Ya, tapi tidak bisa juga. Ya, kita akan melewatinya seorang diri. Dan saat itulah kita hanya dengan Tuhan Yesus yang akan menyertai kita sampai ketika kita sadar bahwa kita sudah di seberang. Amin. Firman Tuhan. Karena itu betapa pentingnya untuk kita belajar, untuk mengerti dan memahami tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu melalui firman-Nya. Ya, karena itu firman Tuhan berkata bahwa kita hidup bukan karena roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Seberapa besar kesadaran kita bahwa kita butuh firman setiap saat. Seberapa besar rasa haus, rasa lapar kita terhadap firman Allah.
Karena firman Allah yang akan memberi semangat dalam menjalani kehidupan ini. Mari coba kita belajar, apapun persoalan yang kita hadapi, mari kita pikirkan ya dengan cara memikirkan firman Allah. Ya. Keputusan kita, pertimbangan-pertimbangan kita ketika kita melakukan sesuatu, apa kita memikirkannya dengan menjadikan firman Allah sebagai dasar? Bagi saya ini hal yang penting bagi setiap kita. Sehingga dengan demikian akan meneguhkan kita. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, walaupun kadang-kadang tidak menguntungkan kita, tapi ketika itu firman Tuhan yang menjadi dasar pertimbangan kita, itu yang akan meneguhkan kita. Sehingga kita tidak merasa bersalah. Karena itu mari kita belajar firman Allah kehidupan kita. Kesimpulan, dalam menjalani hidup dan hal apapun, kita perlu memiliki hati yang berkobar-kobar untuk memberi semangat dan kekuatan, sehingga kita tidak menjadi lemah, namun tetap tegar, kokoh hingga mencapai akhir atau mencapai kemenangan. Hanya firman Allah lah, hanya pribadi Kristuslah yang hidup di dalam kehidupan kita, yang dapat menolong kita sehingga kita dapat mencapai kemenangan. Dalam fase atau masa di mana kita bertahan menghadapi semua proses itu, kita akan terus berkarya dan menghasilkan buah yang dapat memberkati orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Ketika dalam sebuah masalah kita mengambil sebuah keputusan, itu akan memberi penjelasan kepada kita, memberi penjelasan kepada dunia tentang kita, siapa sebenarnya kita. Apakah pada akhirnya orang berkata, wah dia luar biasa, atau orang akan berkata, memang dia dari dulu sudah begitu, ya. Karena itu, mari kita antusias dalam menjalani hidup ini. Dan tidak ada cara lain untuk kita memiliki semangat hidup itu, yaitu kita memiliki persekutuan dengan Dia dan hidup dalam firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Mari kita tetap semangat. Ya, para futurolog berkata bahwa kehidupan ke depan tidak akan semakin menyenangkan manusia. Akan ada banyak yang melanda kehidupan ini. Tapi mari kita tetap kuat sehingga batin kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita tidak ditekan oleh faktor dari luar. Mengapa? Karena di dalam diri kita ada Yesus yang sanggup memberikan kekuatan, bahkan menolong kita untuk mengurai kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Tetap kuat bersama dengan Tuhan dan jadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami ingin memiliki hati yang berkobar-kobar, yang memiliki antusias semangat dalam hidup ini. Itu bisa kami miliki jika sungguh-sungguh kami mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan firman Tuhan menjadi dasar dalam jalan kehidupan ini. Karena itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk hidup di dalam Engkau dan menjadikan firman-Mu sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan ini. Berkatilah semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kami diteguhkan, dikuatkan, bahkan kami menjalani kehidupan ini dengan semangat dalam jalan kehidupan berumah tangga, hidup dalam kebenaran, semangat dalam ibadah, semangat dalam melayani, semangat dalam melaksanakan tugas-tugas kami di kantor. Iblis mau supaya kami galau, kami cemas, kami takut, kami memposisikan diri sebagai orang yang lemah. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami akan mampukan kami untuk mengalahkan intimidasi kuasa kegelapan. Dan kami terus berjalan, berkarya bagi Tuhan. Terpujilah nama ya Bapa, inilah doa kami. Sebentar lagi kami akan makan minum perjamuan kudus sebagai tanda kami mengikat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, di mana oleh kematiannya manusia lama kami ditanggalkan, dan ketika Ia bangkit, Ia memberi kehidupan baru kepada kami, sehingga kami menjalani kehidupan dengan semangat dan sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya.
Amin. Baik, saya mengundang BPC bersama saya untuk melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kita siapkan pujian Ku telah mati dan tinggalkan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita ulangi pujian ini, saya nanti kita semua dapat diri. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati
dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan kepada setiap kita untuk masing-masing berbicara kepada Tuhan. Kalau masih ada dosa yang ada yang kita lakukan, mohon ampun kepada Dia. Dia nyatakan komitmen dan kerinduanmu untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Jangan bermain-main dengan dosa. Dia akan mengampuni kita. Kasihnya lebih tinggi daripada langit. Kasihnya lebih lebar daripada timur, daripada barat. Nyatakan keinginanmu. Nyatakan komitmenmu kepadanya. Biarlah pada pagi hari ini kita dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Dia melalui perjamuan kudus hari ini. Bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan dengan kesehatan fisik, jadikan momentum ini sebagai momentum untuk memperoleh lawatan dan kuasa-Nya. Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Yesus adalah tabib dan penyembuh kita. Nyatakan imanmu kepadanya. Bapa, ini kami pagi hari ini, di tengah-tengah ibadah kami mengingat akan pengorbanan, penderitaanmu dan kematianmu di atas kayu salib, di mana tubuhmu dihancurkan, darahmu tercurah untuk penyembuhan penyakit rohani kami, dosa-dosa kami. Dan Engkau melepaskan kami dari segala kejahatan dan menjadikan kami baru di dalam Engkau. Kami juga percaya bahwa Tuhan Juru Selamat kami yang telah mati dan bangkit itu adalah tabib dan dokter kami. Karena itu melalui momentum hari ini, kami yang lemah, yang sakit apapun, dan setiap penyakit kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami boleh mengalami lawatan Tuhan dengan penyembuhannya hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa kami. Mari kita angkat roti atau hostia pada tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita angkat pujian, katakan haleluya sebagai tanda ucapan syukur kita. Kita mengagungkan Dia karena Dia yang rela berkorban dan mati bagi kita. Haleluya. Haleluya.
Berkatilah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami yang hina-dina, Engkau mengangkat kami. Kami yang berdosa, Engkau menghapus dosa kami. Kami yang tercelah, Engkau memuliakan kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu oleh tebusan darah-Mu di atas kayu salib. Mampukan kami untuk menghargai pengorbanan-Mu dengan cara hidup kami yang benar, Tuhan. Hari ini kami mengakui akan kejahatan kami. Karena itu Tuhan, ampuni kami. Sucikan, kuduskan kami. Layakan kami untuk hidup di hadirat-Mu dengan kebenaran-Mu setiap saat. Ingatkan kami ketika kami melenceng. Bahkan sebelum kami melakukannya, masih terbesit dalam pikiran kami. Tolong kami, Tuhan. Ingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami. Dan Engkau tidak mau agar kami terjerumus dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk jaminan kepastian keselamatan kekal. Berkatilah setiap kami yang hadir pada pagi ini, Bapa. Inilah hidup kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Mari saya ajak kita sekalian untuk berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah ini. Kita angkat pujian nomor 300 dari nyanyian Kemenangan Iman. Sejak permulaan sampai dengan menjelang selesainya. Kasih-Mu sungguh kami alami, penyertaan-Mu sungguh kami rasakan. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan menerima semua pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami. Ucapan syukur kami hari ini. Dan kami berdoa, ialah Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini.
apapun bagian pelayanan yang telah dilakukan, kiranya Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Dan inilah bentuk ucapan syukur kami atas semua hal yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami terus untuk setia sampai akhir hayat hidup kami. Juga terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu yang telah hadir hari ini, dan kami dapat menikmati persekutuan bersama-sama. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan, cinta kasih kami kepadamu semakin hari semakin bertumbuh, dan mampukan kami untuk menjalani hidup ini dengan semangat, antusias, atau roh yang menyala-nyala. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan memberkati, biarlah cinta kasih Kristus senantiasa mengikat kami, sehingga dengan demikian kami dapat menjadi berkat bagi anggota keluarga kami. Kami juga berdoa untuk segala usaha pekerjaan jemaat Tuhan, memberkati apapun yang mereka kerjakan kiranya mendatangkan hasil ekonomi, baik mereka yang bekerja di perusahaan mereka ataupun di perusahaan orang lain. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, mohon hikmat, akal budi, kemampuan, dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka boleh berhasil. Siapkan profesi, siapkan pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka dapat menjalani hidup untuk menunjang masa depan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak pemuda kami yang sudah saatnya untuk menikah. Kami doakan kiranya Tuhan, Engkau siapkan teman hidup yang mengasihi mereka, yang seiman dan sepadan, yang siap untuk bertanggung jawab, berjalan bersama-sama mengarungi kehidupan ini. Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan apapun yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Memberkati Bapa, supaya mereka boleh melihat, menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam segala pergumulan. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang ada di luar kota. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Thomas yang ada di Irak. Tuhan sertai dalam segala tugas dan tanggung jawab sebagai seorang penerbang. Demikian pun juga keluarga Pak Eko, keluarga Pak Bintoro, keluarga Pak Yohanes, bahkan Bapak Ibu yang lainnya, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu. Namun jika hari ini mereka ada di luar kota, lindungi mereka, dan biarlah keberadaan mereka tengah-tengah keluarga bersama mereka boleh mendatangkan sukacita dan kegembiraan. Bapa di surga, hari ini juga kami mengucap syukur bersama dengan anak-anak kami yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun dalam minggu ini. Untuk Erika, Gracia, Sebastian, Clarence, Tuhan memberkati anak-anak ini. Dan mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan, dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Berkati Ibu Wulan, para Diman sebagai orang tua, demikian pun juga Pak Thomas dan Ibu Novi, Tuhan Kau berkati. Demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Eko dan Ibu Pri. Tuhan juga memberkati Pak Yohanes dan Ibu Christine. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah keluarga-keluarga ini semakin menikmati anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Ya Bapa di sorga, kami juga bersyukur dengan seorang anak-Mu yang baru pertama kali beribadah dengan kami pada pagi ini, Panus. Tuhan memberkati anak muda ini. Tuhan Engkau menolong dia. Dan biarlah dia hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Engkau tolong dengan segala pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan Engkau tak menopang, sehingga kami terus bersatu untuk memajukan jemaat ini, sehingga jemaat bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan yang Engkau memberkati penginjilan dalam negeri, luar negeri. Saya berdoa untuk daerah Jabodetabek 1 dan 2, wilayah Jawa Sumatera. Ya, Tuhan memberkati juga kerjasama di antara gereja-gereja Tuhan. Para pemimpin kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau memberkati supaya gereja-gereja bersatu untuk dapat menghadirkan shalom Allah di negeri ini, sehingga ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Kami mohon supaya Tuhan Engkau menolong kami. Kami berdoa untuk pihak-pihak yang mencoba untuk mengambil keuntungan. Mari Engkau kiranya dengan kuasa-Mu dapat menyadarkan mereka, sehingga bersama-sama sebagai warga bangsa akan membangun bangsa ini. Bapa, terima kasih juga untuk persembahan jemaat-Mu yang telah dipersembahkan kepadamu hari ini.
Tuhan terima semuanya itu menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan jadikan sarana keuangan ini untuk menunjang pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Sekali lagi berkati seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Inilah doa kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang telah diberikan kepadamu, dan Tuhan Engkau menerimanya. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh doa kami jauh dari sempurna. Karena itu Tuhan sempurnakan, karena kami doa semuanya ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan nama sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha. Nah, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai.